Ketika kita membuka sejarah sastra Indonesia, barangkali kita sulit menemukan pengarang-pengarang sastra populer atau pembahasan tentang karya sastra populer. Yang ada adalah pembahasan dan pengarang sastra adiluhung. Nah, sastra populer sangat jarang atau tidak mendapat perhatian, jarang mendapat perhatian para kritikus sastra sehingga dia atau mereka tidak masuk ke dalam sejarah sastra Indonesia. Apakah perlu suatu periodisasi sastra populer? Itu yang akan kita jawab pada video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan periodisasi sastra populer. Nah, periode-periode yang akan saya jelaskan pada video ini sebetulnya saya dapatkan dari artikel yang ditulis oleh Nandian Lilis A di Pikiran Rakyat. Dia membagi beberapa periodisasi sastra sampai dari sastra kolonial sampai sastra pada masa reformasi. Kemudian saya sedikit menambahkan karya sastra populer pada zaman sekarang atau pada era digital, yaitu periodisasi sastra di internet. Oke, kita menuju pada periodisasi sastra masa kolonial, khususnya sastra populer ya. Nah, pada periode ini penulis yang hadir adalah penulis pribumi, Tionghoa Melayu, dan Indo-Belanda. Sebetulnya karya sastra populer sudah ada sejak lama sebetulnya. Sejak abad 19 di Indonesia atau di Nusantara waktu itu. Mereka tumbuh di koran-koran lokal atau koran-koran milik kelompok Tionghoa. Di sana ada berbagai cerita silat. Kemudian karya sastra populer tumbuh lagi di majalah-majalah atau harian, surat kabar, namun belum modern. Kenapa belum modern? Karena pada masa itu pengarang tidak dituliskan namanya, jadi masih anonim. Kemudian tulisan-tulisan atau cerpen-cerpen yang termuat di sana adalah cerpen-cerpen saduran seperti itu ya, dari cerita-cerita terdahulu. Ketika kita melihat cerita di pada masa itu, kita akan melihat kemiripan-kemiripan yang terjadi. Misalnya, kok cerita ini mirip dengan ceritanya Cinderella gitu, atau cerita di belahan dunia mana misalnya ya, Putri Tidur dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi masih berupa cerita-cerita saduran dari berbagai cerita terdahulu. Baru kemudian pada abad 20 kita sudah memasuki masa kepengarangan modern. Artinya pengarang sudah tidak anonim lagi. Mereka menuliskan nama mereka atau nama samaran. Misalnya Lim Kim Hock, itu pengarang Tionghoa. Kemudian F. Wiggers. F. Wiggers itu pengarang Indo. Juga ada G. Francis, pengarang Indo juga. Mereka menulis cerita-cerita tentang Nyai karena mereka sendiri merupakan Indo begitu ya, atau campuran antara Belanda dengan pribumi. Kemudian ada lagi cerita-cerita yang progresif sifatnya, yaitu cerita dari Mas Marco Katrodikromou dan pengarang-pengarang lainnya ya. Nah, mereka sebetulnya mereka hadir sebelum adanya Balai Pustaka atau sebelum didirikannya Balai Pustaka. Nah, apa gunanya Balai Pustaka? Sebetulnya gunanya Balai Pustaka, fungsi Balai Pustaka adalah untuk mengcounter karya-karya itu gitu. Jadi karya-karya yang saya sebutkan tadi, khususnya karya Mas Marco, nah adalah karya-karya yang progresif, adalah karya-karya yang mengkritik kolonialisme, praktik-praktik kolonialisme, sehingga di-counter oleh kolonial dengan mendirikan Balai Pustaka. Kemudian karya-karya yang muncul di Balai Pustaka
itu adalah karya-karya yang cenderung mendukung Barat begitu. Kalau Anda baca Siti Nurbaya, Salah Suhan, nah ceritanya kan seperti itu ya, apa namanya, mendukung ide-ide Barat seperti itu. Kemudian tema-temanya juga memuat tema-tema tentang kepasrahan, kemudian apa namanya, keberserahan begitu ya, menerima nasib. Supaya apa? Supaya orang yang membacanya, yaitu bangsa Indonesia, tidak memiliki kesadaran nasional. Sementara karya-karya seperti karya-karya Mas Marco, bahkan F. Wigger, Francis, adalah karya-karya yang sedikitnya memuat soal-soal nasionalisme atau perlawanan terhadap kolonial, setidaknya kritik gitu ya terhadap kolonial. Ada lagi pengarang-pengarang roman Medan. Nah, pengarang-pengarang roman Medan juga sebetulnya ada beberapa karya yang seperti itu gitu, punya muatan-muatan nasionalisme. Saya sedikit bercerita tentang roman Medan ya. Roman Medan adalah um, apa namanya, suatu fenomena atau apa ya, ketika itu di Medan itu banyak sekali roman yang dicetak begitu, sehingga pada masa itu disebut sebagai masa banjir roman begitu ya. Banyak sekali roman yang diproduksi dan itu adalah roman-roman populer. Beberapa karyanya menurut beberapa penelitian mengandung nilai-nilai nasionalisme itu. Baik, kita menuju ke periode selanjutnya, yaitu periode 1950 sampai 1968. Nah, pada masa ini sebetulnya juga cukup banyak karya yang hadir gitu ya. Saya hanya menyebutkan dua di sini yang paling terkenal pada masa itu, yaitu Montaigu Boucher. Selain dia menulis naskah drama, dia juga menulis beberapa novel tentang percintaan begitu, percintaan dewasa. Kemudian ada lagi Abdullah Harahap. Abdullah Harahap ini menulis cerita tentang detektif. Nah, selain itu, ada lagi cerita-cerita koboi yang sebetulnya terinspirasi dari cerita-cerita koboi di Amerika. Nah, pada masa ini memang sensualitas itu ditonjolkan dalam karya-karya populer. Lalu pada periode 1970-an, pada periode ini menarik sekali sebetulnya ya. Um, Pada masa Orde Lama, yaitu yang saya sebutkan tadi 1950-an sampai 1968, Indonesia masih dalam rangka revolusi gitu, dari apa namanya, dari penjajahan melakukan revolusi. Kemudian memasuki era Orde Baru, Indonesia membuka pintu investasi yang besar sehingga investor-investor masuk ke Indonesia. Sehingga industri mulai tumbuh, urbanisasi mulai terjadi, dan masyarakat urban atau kebudayaan urban mulai terbentuk. Nah, dengan demikian muncullah produk-produk budaya populer yang lebih banyak lagi. Misalnya televisi, radio, musik, termasuk sastra, termasuk majalah. Sekali lagi, sastra populer muncul di majalah-majalah itu, terutama majalah perempuan ketika itu ya. Nah, majalah-majalah itu dibuat atau ditujukan untuk kalangan ibu rumah tangga atau perempuan. Nah, di dalam majalah itu ada cerbung atau cerpen dan mereka membacanya. Dan ketika mereka membacanya, mereka memiliki keinginan untuk menuliskan apa namanya, cerpen-cerpen serupa. Nah, sehingga pada masa ini sebetulnya banyak lahir pengarang-pengarang perempuan. Yang paling sukses adalah Margate, dan pada periode setelahnya 1980-an ada Mirawe begitu ya. Nah, sinetron-sinetron yang pernah Anda tonton misalnya di 1990-an, periode 1990-an, saya kira sebagian besar itu terinspirasi atau diadaptasi dari novel Mirawe begitu. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang rumah tangga, tentang perempuan dewasa. Nah, selain itu, kalau Anda ingat,
di masa 1970-an, 80-an, 90-an kita sangat akrab dengan novel Lupus. Nah, novel itu ditulis oleh Hilman, begitu. Novel itu tentang berkisah tentang remaja, percintaan remaja, ada sedikit bumbu komedi begitu ya. Oke. Nah, itu tahun 1970-an, 80-an, 90-an. Selanjutnya adalah pasca Orde Baru. Tapi saya kira ini pra Orde Baru juga sudah muncul ya, apa namanya, karya-karya sastra yang akan saya sebutkan, yaitu Ispolit. Ispolit sebetulnya atau di kepanjangannya adalah Islamic Popular Literature. Nah, itu adalah uh, karya sastra yang bernuansa Islam yang sebetulnya digagas oleh Forum Lingkar Pena. Ketika itu, genre Ispolit sebetulnya ingin mengcounter begitu, apa namanya, novel-novel atau karya sastra yang berbau seks atau yang disebut sebagai sastra wangi. Nah, mereka mengcounter itu ya dengan cara membuat karya sastra bernuansa Islami. Pengarangnya ada beberapa, ada banyak sebetulnya, tapi ada beberapa yang sangat populer yaitu Muhammad Irfan Hidayatullah, kemudian ada Asma Nadia, lalu ada lagi siapa? Helvi Tiana Rosa. Pada tahun 2000-an itu muncul Habibur Rahman El Shiraji dan seterusnya ya, dan banyak lagi. Nah, pada tahun 2000-an awal ada genre yang muncul lagi yaitu ciklit dan teen lit. Ciklit ini chick literature, teen lit juga teen literature gitu. Jadi ciklit itu cerita perempuan dewasa ya, cerita perempuan dewasa, sementara teen lit itu cerita remaja. Kemudian di tahun 2010-an muncul lagi genre baru ya di sastra populer, yaitu metropop. Kemudian ada lagi horor kalau Anda ingat, ada lagi romance ya yang sekarang masih apa namanya, masih populer, masih booming. Pengarang-pengarangnya ada Boy Chandra, Terelie, siapa lagi ya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada genre lainnya itu misalnya thriller yang sekarang-sekarang juga cukup populer. Ada lagi tahun 2000-an awal itu ada komedi. Ya, mungkin Anda ingat cerita Kambing Jantan yang ditulis oleh Raditya Dika. Kemudian apalagi ya, yang ditulis oleh Pocong mungkin Anda juga pernah baca barangkali. Kemudian ada lagi cerita-cerita fantasi, biasanya cerita-cerita yang mengadaptasi apa namanya, eh, apa novel-novel luar begitu. Selain itu ada juga ini ya cerita cerita Korea ya yang diadaptasi ke dalam Indonesia gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang tidak bisa kita lepaskan dari periodisasi sastra populer adalah sastra di internet. Periode berikutnya adalah periode sastra di internet. Kemunculan aplikasi-aplikasi pembaca atau penulis novel, misalnya Wattpad, kemudian Novelis, Novelme, dan lain sebagainya, juga website-websitenya, saya kira mempengaruhi produksi sastra populer. Sastra populer jadi lebih masif lagi, jadi semakin banyak lagi penulisnya. Saya kira tidak bisa dihitung ya, penulisnya ada banyak sekali. Kemudian karya yang muncul setiap minggu juga banyak sekali. Dan pembacanya semakin banyak karena aksesnya semakin mudah. Kita tidak perlu lagi ke toko buku untuk membeli novel, tapi kita cukup apa namanya membaca secara digital. Dan ini saya kira merupakan revolusi di bidang apa namanya sastra begitu ya. Untuk video, untuk penjelasan lebih lengkapnya saya kira ada di video di link di atas. Silakan Anda klik dan itu banyak sekali penjelasan tentang sastra digital. Salah satunya yaitu sastra yang muncul di aplikasi-aplikasi. Saya kira
Cukup sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.